belum maksimal ya. Ya, Kalau boleh diceritain kira-kira apa yang belum maksimal nih Mbak? Ya Teh. masih apa dalam segi pemasarannya belum ini Pak, belum optimal ya. Jadi masih agak kesulitan dalam cari pasar. Apalagi yang online. Dan online ini juga kebetulan kemarin apa sempat hilang kontak cuman banyak. Jadi agak kesulitan gitu. Sekarang saya masih apa nambah-nambah data itu lagi. Apa kontaknya. Ke Oke, data oke. lagi. Jadi mulai mulai ngumpulin data lagi ya. Ya, kemarin sempat hilang hampir berapa? Hampir 1.000 kontak hilang. Mungkin Wow, karena memori penuh atau apa nggak tahu. oh, selama Jadi ini hilang. save-nya di mana selama ini save ininya, save eh Save-nya hmm, udah di drive kebetulan di hmm. drive. Oh, Kalau dicek ada, cuman nama-namanya hilang, terus udah nggak bisa ini lagi. Eh di apa di WA-nya tuh jadi udah hilang aja. Cuman oh, kontak aja. Jadi eh, kita lagi pakai nomor baru ya gimana Mbak? Pak? Teh, pakai nomor yang baru. Nomor lama. Kemarin nomornya sempat nggak aktif, mungkin dari situ juga sih. Oh, gitu. Ini juga mungkin nomornya sempat nggak aktif, jadi kontaknya hilang. Terus baru berapa bulan kemarin saya aktifkan kembali. Dari Oke, oke, mulai oke. diaktifkan ulang ya. Oke, oke, Mudah-mudahan siap, siap. kedepannya, ya mudah-mudahan mulai. Amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, makasih Teh Nyimas atas share pengalamannya. Teh Nyimas mau nunjuk siapa nih satu lagi nih sebelum kita mulai? Oke, bentar. Gitu lah ya. Iya, Di cara ngobrol, iya sharing Siapa? gitu. Ira Munawaroh. Ira Munawarah. Oke, oke. Teh Ira Munawarah, halo, halo. Iya, Ya, silakan memperkenalkan diri. Halo, halo. Nggak apa-apa, nggak usah open cam juga nggak apa-apa kalau emang nyaman nggak open cam. ya. Iya, gimana Pak? Iya, iya. Dari kota mana, eh Teh Ira? Saya di Katapang di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, iya, iya. Ya, Udah berapa lama nih gabung di Kiava nih, Teh Ira? Halo, halo, halo. Wah, kayaknya ini ya. Mic-nya masih nggak aktif. Oh ya udah nggak apa. Ya gimana gimana udah berapa lama Teh Ira di Kiava? udah Kayaknya ini deh, kayaknya hilang suaranya nih. Nggak stabil. Oke. Ya udah oke dulu nanti kita lanjut lagi ya, Teh Ira ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin langsung mulai boleh ya, teman-teman semua. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Masih jelas? jelas Pak. Jelas. Oke, oke, oke. Jelas, Pak, jelas. Oke. Oke. Nanti boleh yang lainnya di komen ya nama dan asal kotanya ya. Oke. Izin saya langsung share screen. Oke, jelas suaranya ya. Oke, sebentar. Oke. Jadi oke. Kelihatan nggak apa yang saya share? Udah muncul belum? Udah Pak.
Udah, Udah muncul Pak. ya? Oke. Desainnya belum keluar nih, tuh bentar. Oh, oke. Kayaknya nggak ini dia nggak oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi malam ini kita bakal bahas tentang Gabung ke 2016. WA marketing ya. Punya. Kenapa ini penting untuk bahas WA marketing? Pertimbangannya, pertama ini basic banget gitu ya, karena banyak banget di antara kita yang menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp sebagai apa namanya tools ya atau platform untuk marketing ya, untuk apa namanya, untuk bagaimana caranya memasarkan produk yang ada di Kiava gitu. Nah, tinggal pertanyaannya apakah selama ini sudah ya dioptimasi belum nih WhatsApp-nya gitu. Nah, mungkin kita berbicara masih tahap pertama, jadi basic-nya dulu aja. Nanti pertemuan yang kedua kita udah mulai bahas mengenai strateginya. Jadi hari ini kita bahas apa namanya basic-nya dulu ya. Eh, Mungkin nanti dibatasin kita sampai jam 9, jadi nggak terlalu malam. Jadi buat teman-teman juga setidaknya memang nanti ada kewajiban lain, tidak begitu mengganggu. Kurang lebih seperti itu. Eh, nanti saya bikin grup khusus ya, atau nanti tetap di grup yang sama untuk istilahnya menginformasikan apakah sudah praktek, terus kendalanya apa. Jadi ada proses mentoring dan mungkin ada monitoring juga. Jadi harapannya apa? Harapannya teman-teman semua uh, tidak merasa berjalan sendiri gitu, tapi didampingin gitu. Nah, kenapa WhatsApp marketing? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Ini dealing-nya ada lama nih. Udah ganti slide belum ya? Belum. Belum ya, bentar-bentar next. Oke. Jadi, oh iya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi, saya Hairil Amin Rashid, suami dari Cica Masyada. Selama ini saya di back end-nya di belakang Kiava ya, baik untuk iklan ya ataupun support kegiatan marketing yang lainnya. Saya handle juga brand Helapa Batik. Nah, harapannya teman-teman di sini juga nanti ke depannya nanti kita bisa bareng-bareng ya untuk saling menumbuhkan. Nah, tujuan training ini yang pertama teman-teman tentunya ya agar tim Kiapa itu semakin berkembang penjualannya, karena otomatis ketika penjualannya berkembang, pendapatannya juga berkembang. Nah, harapannya dengan begitu eh, kemungkinan kita untuk bertumbuh itu semakin besar gitu. Karena ketika sales bagus ya, kita punya budget untuk melakukan promosi misalnya yang berbayar ya misalnya, ataupun untuk menambah karyawan di bawah kita. Nah, artinya apa? Artinya ada kebermanfaatan di sana. Ya katakanlah satu karyawan itu sebenarnya di bawahnya misalnya dia bantu kakak adiknya misalnya. Berarti satu karyawan itu ada 3 orang di bawah belakangnya misalnya. Jadi ada kebermanfaatan di sana. Nah, secara detail kita bahas WA marketing adalah bagaimana teman-teman bisa memahami proses marketing dan sales secara umum, lalu memahami bagaimana memaksimalkan atau mengoptimasi dari apa namanya WhatsApp ini sebagai tools marketing dan sales yang paling efektif gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Jadi marketing itu apa sih sebenarnya? Jadi proses marketing adalah gimana caranya ya kita bisa membawa calon customer yang dalam posisi ini adalah cold market ya, menjadi warm, menjadi lebih hangat
lalu menjadi hot ataupun membeli ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini tekniknya. Jadi ini dinamakan funneling ya, funneling. Jadi funneling tuh kayak funnel tuh kayak corong. Jadi kalau misalnya teman-teman ini apa namanya menuangkan minyak tuh ke corong kan ya, biar nggak tumpah. Nah, jadi kita tuang, gimana caranya dari yang masuk itu semuanya menjadi pelanggan, kurang lebih seperti itu. Kenapa bentuknya segitiga begini ya, segitiga terbalik? Karena otomatis semakin ke sini, semakin sedikit gitu ininya apa namanya orang-orang yang ada di level paling bawah. Level paling bawah sebenarnya paling tinggi ya, walaupun ini bentuknya terbalik, fenomena terbalik. Jadi semakin bawah itu semakin sedikit dan semakin buruk kualitas gitu. Nah, prosesnya sama hal dengan kita misalnya buka toko di jalan ya, di jalan. Di jalan tentunya nanti ketika bentar ya. Oke, jadi saya ikut distract nih. Bentar, izin saya mute ya, Mbak Wiwin. Oke, lanjut. Nah, sama hal kayak kita buka toko. Nah, traffic itu adalah orang-orang yang lewatin toko kita. Gitu. Ini toko kita misalnya, lalu traffic itu ya orang-orang yang melewati. Ya gimana caranya biar dia ngelihat toko kita, biasanya kita masang misalnya banner gitu. Gitu ya. Dia ngelihat, lalu dia tertarik ke toko kita, lalu ketemu dengan customer service ataupun kalau di toko baju misalnya SPB ataupun SPG ya, sales promotion girl atau sales promotion boy. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu mereka lihat barang kita, nah lalu tertarik lalu dijelasin oleh SPG-nya misal atau SPB-nya, lalu dia ingin membeli, akhirnya membeli. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama hal juga dengan online marketing ya, dalam hal ini melalui WhatsApp pun, ketika orang-orang tuh bisa lewat di toko kita, lewat WhatsApp kita, dengan syarat mereka sudah kita save nomornya dan dia pun save nomor kita. Jadi ini udah teman-teman udah hal yang lumrah dilakukan ya dengan memperbanyak ganti status ya ataupun story di dalam sehari misalnya sampai saya lihat sampai 20 gitu. Nah, harapannya orang-orang yang mengecek apa namanya update gitu ya, update atau pembaharuan ya, maka otomatis bisa menjadi traffic buat kita. Nah, di sini penting banget teman-teman untuk melakukan saling save gitu. Jadi kalau misalnya masuk grup, pastikan kita bisa saling save gitu. Karena bisa jadi misalnya kita di grup orang tua misalnya, kita punya grup orang tua siswa anak di sekolah. Nah, itu sebenarnya juga menjadi database ataupun data yang kita bisa manfaatkan untuk kita melakukan penawaran penjualan. Terus banyak kalau kita mau nyari grup-grup tuh juga nggak cuma di apa namanya di WhatsApp, tapi juga misalnya melalui Facebook maupun Instagram. Jadi pastinya dari orang tuh awareness gitu, kenal dulu sama kita. Orang tuh tahu kita jualan mukena, orang tahu kita jualan hijab gitu ya. Orang tahu kita jualan misalnya ada yang jualan kosmetik misalnya. Setelah orang tahu, lalu mereka melihat penawaran kita, akhirnya mereka tertarik ya, berminat, lalu pada akhirnya mereka purchase ataupun belanja di toko kita, di WhatsApp kita. Nah, harapannya ketika kita bisa mengelola mereka dengan baik ya, maka akan terjadi retention. Retention itu atau namanya repeat order. Jadi pelanggan itu kalau udah beli 2 kali, nah biasanya itu udah mereka puas dengan produk kita. Kalau beli cuma sekali biasanya
dan kalau kita follow up mereka udah dingin lagi, biasanya itu ada masalah di sana, baik di produk ataupun di pelayanan kita, gitu. Nah, terakhir adalah advocacy ataupun penggemar. Nah, ini tahapan yang paling penting banget. Kenapa? Karena di sini pelanggan kita akan otomatis mau mempromosikan produk kita, ya, tanpa kita minta, gitu. Jadi, tapi bisa kita stimulus, kita kasih rangsangan, misalnya kita bilang misalnya ada program member get member misalnya. Nanti misalnya kalau dia promosiin, dia ngasih kontak kontak teman-temannya dia ke kita, misalnya eh, share kontak teman-teman terdekat kamu, dapatkan diskon 20%. Nah, itu bisa. Jadi nanti dia untuk dapat 20% dia share 10 kontak dia ke kita, gitu. Setelah itu, setelah mereka ngasih kontak, lalu kita follow up, nah itu menjadi customer baru, gitu. Jadi pada akhirnya itu yang diharapkan. Kenapa? Ketika sudah sampai purchase, retention, dan repeat order dan advocacy ini relatif biayanya nol. Kenapa? Karena mereka udah jadi kontak kita, gitu. Makanya ini penting banget buat teman-teman. Yang paling penting untuk ngembangin customer menjadi customer baru lagi, tambah lagi customer baru, justru dari customer yang udah ada, gitu. Jadi jangan sampai pembeli yang udah beli gitu ya dicuekin, gitu. Kalau perlu, kalau udah ada di kontak kita, tanya Facebooknya nanti atau Instagramnya, kita saling follow. Nanti ketika mereka ulang tahun misalnya, nanti kita lihat mereka di update status, ya kita ucapin selamat ulang tahun misalnya. Atau nanti kalau ketika mereka ada misalnya kelulusan, misalnya kemarin ada yang pada lulus ya, wisuda, anak-anaknya wisuda SD, sekarang SD udah wisuda gitu, TK misal juga udah wisuda. Nah, itu kita ucapin selamat gitu, selamat gitu, selamat ya Kak misalnya. Ini kenapa? Ini untuk menguatkan bonding ataupun kedekatan kita dengan customer. Jadi eh mereka tuh nggak ngerasa dijualin aja gitu, tapi justru mereka ngerasa bahwa kita juga hadir di saat-saat penting mereka gitu. Ya mungkin eh, nggak cuman sekali gitu, nanti berkali-kali. Kalau udah berkali-kali kan udah jadi pola. Dan kalau udah pola itu kita udah mudah menandakan gitu. Misalnya kita punya teman, mau kita senang susah dia datang terus ke kita gitu kan. Itu kita udah bisa nandain gitu, wah ini berarti ini teman kita nih. Nah, sama hal juga dengan kita. Nah, di sini pentingnya kita mengolah data, nggak cuman menjadikan mereka customer, tapi menjadikan mereka jadi teman dekat gitu. Nah, jadi nanti tinggal kalau misalnya kita mau bikin program tadi member get member, kita WhatsApp aja Japri. Misalnya Teh Dini misalnya, Teh nih kita lagi ada promo nih misalnya, member get member, nanti Teteh sering kita aja nih 10 kontak, nanti kalau ada yang close misalnya Teteh dapat ini gratis, produk ini gratis misalnya. Nah, mungkin kita ngerasa, oh itu kan biaya ya. Iya betul, biaya ketika kita ngasih produk gratis ke customer kita. Tapi jangan lupa mereka tuh bakal ingat kita pertama. Yang kedua, mereka tuh ngasih list calon customer, nanti kalau misalnya udah beli ya, dari satu dia merekomendasikan 10 kontak, lalu dapat 5 kontak yang closing, ya berarti udah 5 kali lipat gitu. Dan nanti kalau mereka order lagi, ya itu jadi milik teman-teman semua gitu. Nah, di sini pentingnya untuk memahami bahwa proses penjualan itu ataupun pemasaran itu nggak sampai belanja aja, enggak, tapi juga udah sampai retention, repeat order, dan gimana caranya mereka menjadi advokasi ataupun menjadi penggemar dari produk kita. Yang sebenarnya ya yang kita jual tuh sebenarnya bukan produk pada akhirnya, tapi diri kita, pelayanan kita, kedekatan kita ke mereka, value value kita. Ini yang akan membedakan kita dengan kompetitor kompetitor lainnya gitu. Jadi eh, apa namanya?
kalau misalnya dia beli di tempat yang lain, ya udah beli aja gitu. Paling kalau ada promo beli misalnya. Nah, tapi gimana caranya biar orang tuh ingat gitu loh. Kalau mau mau bisa beli mukena, ingetnya misalnya Mbak Nyimas misalnya. Mau beli hijab, ingetnya Mbak Nyimas misalnya. Jadi itu satu satu orang. Jadi atau apa namanya, nanti ke depannya misalnya dia lagi iseng lihat pembaharuan ya, status di WhatsApp, wah Mbak Tuti ada barang baru nih misalnya, Teh Tuti ada barang baru, dia biasanya harusnya dia bisa kontak ke Teh Tuti lalu dilakukan pembelian di sana. Jadi ada apa ya namanya, timbal balik di sana antara kita dengan customer kita. Nah, di sini kekuatan WhatsApp justru, kekuatan WhatsApp. Kenapa? Karena itu memang pure, murni kontak kita gitu. Kalau teman-teman main di IG, main di Facebook misalnya, atau main di YouTube nih, atau di TikTok, bisa jadi follower kita tuh atau subscriber kita tuh ketika kita update apa namanya, update feed-nya kita kita update, eh, mereka ya nggak selalu ngeliat kita juga. Nggak izin minum ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke tanya jawab dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu sebelum dilanjutkan. Halo, halo. Sorry. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum dilanjutkan. Nama ini penting disampaikan di awal karena memang ini basicnya WhatsApp marketing. Jadi nggak cuman gimana caranya dapat kontak, tapi yang paling penting kontak yang ada itu bisa diolah. Oke, ada? Saya mau nanya, Pak. Silakan, silakan. Gimana caranya untuk menghilangkan perasaan sungkan atau malu gitu ya ke orang yang akan kita sapa? Kadang kan Ya. kita misalnya mau nyapa duluan gitu ya di status seperti apa gitu, takutnya kita kadang saya mikirnya aduh takutnya dikira kita SKSD gitu atau ada maunya gitu. Itu gimana ya? Ada tipsnya nggak, Pak? Oke. Eh, kontaknya tuh udah kontak ada hubungan sama kita atau dari awal jadi customer dia? Eh ya dua-duanya ya. Maksudnya ke kalau ke teman mah kan mungkin bisa ya. Kadang Ya. ke kontak yang cuman teman aja gitu Pak. Kadang maksudnya bukan teman aja. Jadi kayak yang cuman kenalan biasa gitu, tapi dia belum jadi customer. Oh, gitu. Oke, oke. Kalau temennya udah dia sering update status, itu enak justru. Jadi pas dia update, kita punya bahan buat nyapa. Kebayang nggak maksudnya, Mbak Neng Nong? Walaupun kita belum kenal gitu, maksudnya belum kenal banget gitu ke dia gitu, nggak apa-apa Pak. Iya, misalnya dia misalnya lagi apa namanya, update status anaknya misalnya. Ya Mm-mm. kan kita bisa direct message langsung kan ke dia kan. Mm-mm. Ih Mbak, anaknya lucu banget Mbak, gitu. Umur berapa Oh, ya, gitu. gitu. Nggak apa-apa Jadi itu ya, nggak dibilang SKSD gitu. ya kalau ini diblokir aja kalau dia ngerasa khawatir ya. Tapi kan kita nanya baik-baik aja gitu. Iya, ya. Eh Sebenarnya kan gini prinsipnya Mbak, eh apa namanya, kita tuh diam itu beresiko, bergerak juga beresiko toh, ya kan? Jadi kalau kita Mm-mm. kita nggak sapa juga mereka nggak apa namanya nggak apa namanya kita nggak sapa tuh udah pasti potensi penjualan nggak ada, ya nggak? Mm-mm. Itu kan Iya. resiko Mm-mm. resiko juga karena kita diam. Tapi kita menyapa gitu kan, ada potensi penjualan di sana gitu. Iya, iya, iya. Yang paling dimungkinkan sih kalau kita gabung di grup itu, kita coba japri, saling kenal, saling save gitu. Gitu. Saya sering dapetin kok. Jadi kalau misalnya masuk grup tuh
aku dari kota ini, aku salam kenal ya gitu. Jangan lupa di-save nomor aku ya gitu. Gitu-gitu aja ya. Jadi ya 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 SKSD penting juga sih. Jadi so kenal so dekat tuh untuk beberapa hal ya. Karena coba deh bayangin nih, kita ke toko terus CS-nya, SPG-nya diem aja, kira gimana? Jadi sungkan ya, justru Iya, malah sungkan. Justru ya kita pembeli. mau nanya juga apa malu gitu kan. Tapi kalau dia eh, nyamperin terus apa yang bisa saya bantu, nanti ada juga yang parah kan, kalau yang terlalu dekat kita juga jadi males kan. Tapi kalau cuma Iya. bilang gimana kabarnya, bisa mau ada yang mau dibantu, oh belum nih, kita mau lihat, oh silahkan gitu. Nah biasanya kita ngerasa didampingin gitu. Jadi eh, posisikan kita juga sebagai unit bisnis juga, walaupun memang kita kontaknya kontak pribadi ya gitu. Ya, jadi dalam hal ini ya kita juga lagi doing bisnis, lagi melakukan bisnis sebenarnya. Jadi beda kalau misalnya memang tujuan kita buka apa pakai WhatsApp tuh hanya untuk kepentingan pribadi, tapi toh kita ada target tertentu yang mesti kita capai, dan aktivitasnya dengan apa? Dengan interaksi kan dengan pengguna yang lain kan, Mm-mm. gitu. Paling sih gitu ya, Mbak. Yang paling mungkin adalah kita manfaatkan fitur itu pembaharuan ya, status. Jadi ketika mereka ada status, sapa aja gitu. Iya, iya. Gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Minimal mereka nandain Iya. Mbak Nengnong misalnya Mm-mm. untuk tahu nih dia jualan apa gitu. Nandain itu. Ketika mungkin ya ketika kita sapa, iseng-iseng dia lihat profil kita. Nah, ketika profil kita menarik, ya mereka akan mempertimbangkan beli, oh nih mumpung ada produk bagus nih misalnya. Kurang lebih seperti itu. Dan penting banget untuk status itu juga, status nggak cuman jualan aja, karena jualan kadang-kadang tuh dari status tuh rapet jualan semua. Nah itu kadang-kadang penting juga. Di situ kita selipin konten dakwah, konten parenting gitu. Jadi mereka nggak cuman ngelihat kita sebagai penjual, tapi juga sebagai orang yang ngasih manfaat. Kurang lebih gitu ya. Ini mohon maaf nih, saya ada tenggorokan lagi nggak enak ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Ningnom ininya, tanya jawabnya. Mungkin yang lainnya ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Mbak Sumiasih. Izin minum Ya. ya, sambil minum ya, izin ya. Sambil dengar saya dengerin. Iya. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiasi dari Jakarta Barat, bergabung di Dalam Nafatu sekitar tahun 2020. Masih baru sih Pak ya, Ya. terhitung masih baru gitu. Ya. Nah, kontak saya itu kan ada sekitar 600-an, rata-rata kebanyakan 80% lah, 80% itu keluarga sama teman SMP, SD, SMA begitu tuh. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana sih Pak caranya biar kadang kita bikin status nih, paling yang melihat itu nggak nyampe 150 gitu, paling cuma 120 atau minim-minimnya itu hanya sekitar 98 orang gitu tuh. Nah, gimana caranya mensiasati kalau setiap kita bikin status itu orang tuh merasa kepo gitu loh, merasa tertarik. Padahal saya sudah kalau alhamdulillahnya sih saya tuh jualan mukena ini yang saya tawarkan sekitar lingkungan dulu Pak, lingkungan di sekitar saya nih. Kayak teman-teman saya yang di sini kan ngelihat saya pakai mukena baru. Maksudnya bukan, saya sih berpikirnya gini, kalau saya jualan kan berarti saya harus punya gitu kan. Harus punya dulu biar orang bisa tertarik, oh itu mukenanya bagus amat begitu tuh kan ibaratnya gitu. Nah, alhamdulillahnya setahun tuh kan 2 kali lebaran ya. 2 kali lebaran itu saya selalu baru gitu untuk menarik pembeli yang alhamdulillah kadang saya beli ini nanya beli gitu tuh. Cuma
memang di kendalanya itu kan memang di modal kan ya. Iya. Iya, terus terang di modal itu memang berpengaruh. Kadang ada yang mau banget dengan mukena yang saya tawarkan, tapi mereka punya kredit gitu tuh. Nah, sedangkan kalau kredit itu kan Pak, kita beli cash, uang kita kan lama ya kembalinya kan ya. Iya. Jadi kan kayak nggak bisa muter begitu. Padahal kan sudah saya kasih solusi gimana kalau kita cari arisan aja gitu kan, cara arisan atau sistem nabung. Sistem nabung gitu. Mereka nggak mau, mereka tuh kayak pengen barangnya dulu baru nyicil gitu. Nah itu kendalanya itu saya. Tapi biasanya kalau nyicil gitu banyak yang macet tuh Pak. Nah iya begitu Pak. Jadi pusing dikit aja nanti. Nah benar. Padahal sebenarnya peminatnya banyak di sini. Cuma ya itu saya sih bingungnya kan kendala di dana gitu kan. Karena lumayan kan ya harga mukena yang ibaratnya yang kita pakai mereka mau yang kita pakai gitu tuh. Sedangkan saya pakai ibaratnya edisi adalah Nova ngeluarin baru ya saya ikut beli baru gitu tuh. Kayak mochi terbaru saya beli ikut mochi terbaru yang paling murah tuh ya. Ya kan di antara semua kan ibaratnya mochi yang paling murah ya sekitar 199 begitu dibanding yang lain-lainnya gitu. Nah, Idul Fitri kemarin saya kan beli yang Blossom ya. Ya itu kan harga sekitar 400-an tuh ya. Nah, banyak peminatnya yang mau, coba itu resikonya Pak. Saya nggak sanggupnya kalau harus ibaratnya kita ngebeli dulu 5 orang kan udah berapa juta kan, udah 2 juta kan. Sedangkan itu nggak mungkin buru-buru kembali uang kita gitu tuh. Ya, alhasil ya. Iya. Lumayan. Saya udah lagi ngebujuk-bujuk udah nabung aja sini nabung. Nah, mereka maunya nabung, tapi barangnya dulu kan sama aja Pak. Saya juga bingung kan. Mungkin dicicil kali Mbak sejadahnya dulu gitu. Nggak mungkin ya. Oke. Pertanyaannya saya ada lagi nggak? Ada lagi Mbak Sumi? Udah cukup itu dulu. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan nih yang saya tangkap. Yang pertama, gimana caranya biar nggak kontaknya itu aja. Yang kedua, gimana caranya biar orang tertarik. Ya tadi karena yang view itu yang pengennya kepo gitu ya. Yang terakhir gimana caranya biar orang tuh gampang beli. Bener ya? Ada tiga pertanyaan nih. Nanti kalau ada yang belum menjawab, ingetin ya, saya suka lupa nih. Iya Pak. Oke. Yang pertama, nomor 600 kontak tuh sedikit, Mbak. Mas Sumi. Masih sedikit banget. Jadi kalau bisa jadi gini, kan ada Mbak Sumi tentuin targetnya dulu nih, targetnya. Ya, targetnya misalnya mau penjualannya berapa misalnya. Atau kita muter dulu deh dari bentar, coba kita stop share dulu. Bentar, ada kalkulator nggak ya? Bentar ya. Sebentar ya. Kalkulator. Jadi atau di sini deh, bentar. Jadi kita mesti nentuin target dulu nih Mbak, sebelum kita mengatakan kontak kita sedikit atau banyak. Sorry, saya revisi. Mungkin kalau dari standar saya sih emang itu terlalu sedikit, jadi mesti diperbanyak sih. Sebentar, tadi mana zoom-nya? Nah ini. Oke. Sebentar. Saya share screen, oke screen ini. Oke, ini jelas ya nih. Saya share Windows Microsoft Word ya. Nih, misalnya targetnya kita punya ya, langsung ngomong pendapatan deh. Pendapatan 3 juta. Gitu ya. Jualan dalam Nova berapa untungnya per piece-nya, Mbak? Saya nggak ngambil banyak Pak, ibaratnya saya memang yang di share-nya segitu paling hanya nambahin melebihkan dari ongkir aja.
Kan misalnya Apa? kayak Blossom tuh 399 ya. Ya, Jadi ya, 400 saya itu 420. Udah ya, jadi ya. nggak terlalu banyak lah ibaratnya. Hitung misalnya 50 Ya. kegedean kekecilan. Kalau buat di wilayah sini sih, maksudnya apanya? Untungnya. Ngomong untung dulu. Ya kalau buat saya sih, karena jual kayak gini, saya nggak Iya. ibaratnya nggak mau gede-gede gitu, Pak. Kalau Karena berapa? kan 30, 40, 50. 50 ya. Ya udah, oke, 50. Gitu ya. Berarti kita mesti hitung dulu 3 juta dibagi 50. Jadinya 60. Berarti kita mesti sales itu harus 60. Yes, gitu. Ini kalau kita pengen 3 juta ya per bulan ya. Per bulan. Ya. Berarti berapa? Atau berarti 2 piece per hari ya? Gitu ya? Iya. Oke. Mbak Sumi nyampe nggak 2 piece per hari? Enggak, Pak. Enggak, ya udah nggak apa-apa. Iya, Oke. Dari 2 piece per hari itu penjualan itu satu kali update status dilihat berapa orang? 100. Minimal 110, ya Oke. segituan lah. Nggak lebih dari 150, 120, mentok di 120. Ya. View-nya kita definisikan sebagai view-nya ya. Ya misalnya 10 pas apa? 110 apa 10? 110. 110 dari 600 kontak. 600 ya. Kontak. Nah itu katakanlah terjadi satu sel ya. Satu sales. Benar nggak? Iya. Nah kalau kita pengen 2 sel, 2 sales maka berapa kontak berarti? Minimal. 1.200 ya. Ya 1.200 kontak. Ya, kurang lebih gitu. Kita masih punya target dulu sih Mbak. Itu dulu. Kalau kita nggak punya target, itu sulit untuk kita turunin apa ya istilahnya dalam bentuk aktivitas. Karena kalau nggak ada target itu ya kita penjualan ya jualan aja. Nggak ada evaluasi. Kenapa nih nggak closing? Kenapa cuma dikit? Kenapa nggak banyak misalnya? Kenapa nggak sesuai harapan? Nah, ini mesti ini dulu. Jadi tiap bulan tuh kita mesti ada targetnya dulu, nggak target sales gitu. Dari 3 juta itu kan kalau diturunin kan jelas kan ya. Berarti kalau untuk 50.000 berarti mesti 60 piece per bulan. Berarti untuk nyampe 60 piece per bulan minimal saya ngejual 2 piece sehari. Gitu. Maka pasti aktivitasnya bakal beda tuh Mbak kalau sadar bahwa saya punya target 2 piece sehari. Gitu. Nah, yang teman-teman perlu ingat juga apa namanya di Kiava juga ada nggak cuma ada Nova tapi ada HNB. Udah dengar belum HNB, Mbak Sumi? Ya, baru ya, baru. HNB tuh harganya tuh lumayan di bawah Dalam Nova kan ya? Ya. Benar ya? Nah itu Ya, bisa menjadi apa namanya barang yang alternatif atau pilihan lain yang kemungkinan dibelinya lebih besar. Kenapa? Karena istilahnya entry barrier ataupun orang untuk beli itu lebih mudah. Kenapa? Karena harganya lebih terjangkau. Gitu. Jadi kalau di bisnis itu ada kayak gini Mbak, namanya Mbak. Ada namanya cash star. Ya, ada namanya cash cow. Kebaca nggak tulisannya? Atau kurang gede? Enggak kebaca, Pak. Nah, gede nih. Nah, cash star ya. Cash star itu sekali penjualan itu besar angkanya. Salah satunya adalah Nova. Ya enggak? Kenapa? Terutama pas momen ketika momen lebaran. Ya kan, ini biasanya gede banget tuh salesnya. Kalau nggak ada nggak ada faktor di luar kebijakan dari pusat yang ganggu stabilitas, terus
masalah ekonomi makroekonomi kita gitu nggak terlalu signifikan, itu biasanya pas momen Lebaran tuh jadi cash star. Jadi tuh gede gitu loh jualannya, volumenya besar, dari marginnya juga besar, kurang lebih kayak gitu. Nah itu cash star kita gitu. Pun sebenarnya Dalanova juga bisa dijadikan eh, kalau jadi gini, kalau cash cow itu pendapatan harian yang rutin. Nah kita juga mesti punya Dalanova, misalnya Dalanova harian, penjualan harian ya, ataupun HNB. Ya HNB ini kan memang salah satunya kita masukin ke Kiava tuh emang pertimbangannya gimana caranya biar ada cash cow ke teman-teman gitu. Jadi eh, nggak cuma ngarepin ketika momen Lebaran kita panen, tapi diusahakan tiap harinya ada penjualan gitu. Kalau misalnya 50.000 berat ya per hari, ya kita margin ngambil 20.000 gitu ya per sales. Berarti untuk dapat ini 3 juta ya, berarti 3 juta berapa? 15. 15 ya dibagi, bentar saya juga ada ini siwon dulu bentar. 150 dibagi, ya benar ya? Tadi benar ya? Bagi 30. Iya. 5 sales per hari. Ya. Sales per hari. Jadi pertama tadi kita digedein dulu ya, biar kita sadar bahwa berapa kontak yang kita butuhin ya. Nah, metode penambahan kontak itu bisa melalui kita manfaatin pertama update status Facebook, tambah teman, tapi fokusnya ke target market. Jadi nggak asal misalnya kita cowok kita add friend gitu. Nah itu nggak bisa karena bukan target market kita. Jadi diusahakan yang misalnya kita mesti punya namanya profil customer itu mesti punya. Udah pernah ini belum? Udah pernah ini nggak, Mbak Sumi? Kenapa? Pernah mendefinisikan nggak customer saya kayak gimana? Maksudnya? Profilnya kayak gimana profilnya? Profil saya. Ya, customer. Jadi udah punya ini gini, kita yang menjualan kan misalnya gini, kita jualan mukena kan nggak mungkin ke semua orang kan? Iya. Ya, kita kalau misalnya jualan mukena 1 juta sama mukena yang 30.000, beda customer nggak? Beda kan? Nah untuk katakanlah untuk Dalanova dan HNB, kira-kira profilnya gimana? Profil customernya? Di sini paling saya di sini tuh menawarkannya ke majelis-majelis gitu, Pak. Majelis lagi. Berarti perempuan muslimah, bener kan? Iya. Ya kan? Usianya misalnya katakanlah yang punya daya beli ya di atas 30 misalnya ya. 30 misalnya itu relatif lebih secara ekonomi harus secara udah stabil gitu. Terus ya suka nggak suka punya cash untuk beli, ya kan? Iya. Nah ini didefinisikan. Nanti ini masuk ke jadi target marketnya Mbak Sumi. Kira-kira siapa nih yang yang mau dijadiin targetnya? Misal tadi ya teman-teman di apa tuh namanya pengajian majelis talim. Nanti majelis talim tuh kita mesti aktif juga nambah kontak gitu. Ada grupnya nggak Mbak majelis talim? Iya. Ada ya. Yang biasanya majelis talim itu ada majelis talim yang cabang. Biasa ada yang paguyubannya juga tuh satu wilayah. Kalau di Jakarta Barat tuh di Semanan itu ada namanya Permanis. Nah, di bawahnya tuh membawahi 200 majelis talim. Enggak, saya di sini ada satu wilayah Kamal karena posisinya memang daerah Kamal. Jadi ada setiap bulannya ada kita pengajian bulanan setiap bulan itu satu wilayah Kamal Kalideres.
Itu setiap bulannya sekitar 50 majelis taklim. Oh, Kamal Kadares. Ya, ya, ya. Ya, Nah, saya juga kalau rutinitasnya itu setiap Kamis. Oh, Setiap Kamis Kamis. minggu, ya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, jadi tapi itu list kontaknya ada, Mbak? Kalau yang bulanan saya enggak, maksudnya Enggak. kan emang baru bergabung beberapa tahun. Itu kan Iya. udah lama gitu. Saya Ya. baru beberapa bergabung itu jarang itu juga karena kan pindah-pindah majelis itu, Pak. Pindah-pindah majelis dan posisi saya memang usaha di rumah kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. saya pergi, kalau nggak sempat ya nggak pergi gitu. Oh, iya, iya. Oke. Tapi kalau yang di Iya. Kamis sih, ya Iya. tiap Kamis itu memang dekat rumah dan Oh, kebetulan oke. memang satu apa ya termasuk apa ya dekan apa sih maksudnya Pengurus. DKM ya DKM itu. DKM. Iya, iya. Oh, iya, oke, oke. Nah, itu paling memungkinkan itu berarti kan offline ya. Offline yang dibawa online, benar nggak? Iya, betul. Offline, kontak yang offline kita ketemu orangnya secara fisik, lalu kita bawa online untuk transaksi di WhatsApp ataupun nanti mereka deal, lalu nanti ketemu kita anterin makanannya ke yang bersangkutan. Iya. Ya gitu ya. Oke. Betul. Nah, berarti selama ini begitu Mbak metodenya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu dilanjutin sambil nanti coba main Facebook nggak Mbak Sumi? Maksudnya? Main Facebook nggak? Aktif di Facebook? Iya. Aktif. Oke. Selama ini teman-temannya siapa? Dari orang yang kita kenal di offline atau ada yang lain? Campur sih. Oh, campur. Ada yang dari Danau juga, ada yang ya pokoknya yang di luar nggak kenal tapi tahu gitu tuh. Maksudnya belum dia kenal kita belum tentu dia kenal gitu. Cuma kadang-kadang manggil teteh chef ya gitu tuh. Ya bisa chef gitu lah. Kadang inbox gitu tuh. Kalau misalnya ada yang kenal kita langsung inbox, teteh ini saya ini. Cuma kadang kita ini siapa ya gitu. Raba-raba dulu Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Oke, Mbak, tapi untuk ini udah pernah ini belum? Coba, kan di Facebook ada marketplace, udah pernah nyoba posting belum? Udah. Nah, itu gimana pengalamannya? Masih belum ini sih Pak. Masih belum. Sehari berapa kali posting? 2. 2, oke. Apa namanya? Nambah teman berapa sehari? Nggak tentu. Maksudnya saya lihat-lihat dulu, habis kadang-kadang suka iseng-iseng begitu. Iya, oke. Jadi terlalu lumayan selektif juga. Oh gitu. Gabung ini nggak, Mbak? Gabung ke grup-grup Facebook, grup jual beli atau grup ya, sinetron gitu? grup jual beli sayur mayur, karena kan memang saya jual sayur mayur. Iya. Grup apa sih dakwah Halimah Lairus. Iya. Gitu. Grup-grup pengajian berarti ya? Ada ya? Iya, ada. Sama grup jual beli minyak jelantah. Jelantah, oke. Ya. Nah, misalnya gini, kita bayangin misalnya calon customer kita ngumpul di grup tadi ada pengajian, bener nggak? Iya. Ya, pengajian muslimah. Ataupun yang sekarang terkenal tuh misalnya Aisyah Dahlan. Iya. Ya, biasanya yang dengar Aisyah Dahlan cenderung udah punya anak. Atau berkeluarga minimal, bener nggak? Iya. Karena materi yang disampaikan adalah materi tentang parenting, materi tentang pernikahan, gitu ya. Iya, betul. Nah, kita masuk grup itu bisa jadi salah satunya nanti coba kita posting-posting misalnya ikut. Kalau kan ada grup terbuka, ada tertutup ya. Iya. Kalau terbuka kita posting aja juga, posting tentang kebaikan misalnya lagi kemarin 10 hari di awal Zulhijjah amalannya apa aja misalnya. Nah, itu kan terkait dengan itu ataupun nanti kita cari tentang postingan tentang parenting kita posting di situ misalnya sehingga kita dikenal di situ. Kebayang nggak? Iya. Nah, dari situ bisa jadi nanti ada kontak ke Mbak Sumiasi. Saya pernah nyoba dulu kalau nggak salah juga bisa langsung add friend deh itu. Dari grup bener nggak?
Bener nggak dari grup? Ntar saya coba ya. Coba kita contohin ya. Sebentar. Ini zoom-nya mana ya? Tuh. Oke, kita ke misalnya sebentar. Kita buka. Oh, jangan di sini terlalu. Nanti deh kita ada materi sendiri deh, Mbak. Kayaknya bakal panjang banget soalnya. Jadi kita perbesar dulu, Mbak. Perbesar jangkauan dulu. Jadi jangan stuck di kontak yang kita kenal aja, tapi perbesar lagi. Kita aktif di Facebook. Kalau kita di Facebook ya. Di grup-grup itu kita istilahnya dipapai ya, Pak. Dipapai itu disentuh satu persatu, dijangkau gitu. Nah, kita aktif di sana, lalu kalau misalnya kita bisa kontak, misalnya kita add friend yang ada di situ, ya kita add friend. Kenapa? Untuk membesar jangkauan tadi. Oke ya. Gitu. Gitu ya. Iya, iya, baik. Nah, terus oke. Selanjutnya adalah kita berbanyak kontak ya. Yang kedua, yang perlu dipikirin adalah aktivitasnya. Aktivitasnya maksudnya kita bisa targetin, Mbak. Misalnya tadi kan kita pengen 2 sales per hari ya misalnya ya. Nah, 2 sales per hari itu kita mesti harus melakukan berapa kontak. Maksudnya melakukan berapa kali posting. Misalnya di Facebook misalnya. Atau di Facebook Marketplace. Atau di grup Facebook. Nanti kita mulai ukur. Misalnya kalau misalnya dari 10 kali posting dapat 1, kalau kita mau 2 berarti kita melakukan 20 kali posting, kurang lebih gitu. Gitu. Nah, untuk jenis postingannya, tadi kan yang kedua pengen bikin kepo ya, Mbak Sumi. Nah, yang paling mungkin sekarang yang lagi tren itu story, kita jual cerita. Contohnya nih, perlu. Di TikTok tuh kan kita sering buka TikTok nggak, Mbak Sumi? Enggak. Enggak ya. Nah, ya katakanlah misalnya di TikTok ya, yang saya amati itu misalnya dia udah pakai produk misalnya, terus dia cerita nih, misalnya yang misalnya mau kena ya misalnya, misalnya nih, alhamdulillah nih teman-teman saya udah pakai mukena Dalanova nih, ini kalau lihat dari bahannya halus banget gitu misalnya. Dijelasin tuh ininya kelebihannya. Jadi misalnya ini bahannya jatuh banget nih, enak banget nih gitu. Jadi kayak yang kita cerita, tapi kita nggak ngarahin mereka untuk beli. Jadi mereka bertanya-tanya gitu, nih produk apa sih gitu. Dan mereka langsung ngelihat kita pakai gitu. Nah, terus misalnya gini, kita ada yang beli nih misalnya Ustazah misalnya. Alhamdulillah nih Bu Ustazah ini mau beli mukena Dalanova nih. Moga-moga berkah ya misalnya. Insya Allah nih mukananya halus, lembut, segala macam. Jadi jelasannya gitu aja, fitur dan benefit dari mukena kita. Fitur tuh kelebihan, benefit itu manfaat yang dirasakan customer kita. Nah, hooknya tadi misalnya hari ini saya pakai mukena Dalanova misalnya kayak gitu. Nah, baru di bawahnya apa misalnya. Nah, ini dalam posting ini tekniknya loncat nggak apa ya, hook ya, story, over, terus terakhir call to action. Hook itu apa? Hook itu mungkin bahasanya pancingan orang-orang agar nengok tuh maksudnya tertarik berhenti scroll ya. Misalnya sebenarnya kalau kita udah megang produk tuh enak, jadi sambil selfie depan
kaca, terus kita gini-gini gitu ya. Itu sebenarnya udah ngeliatin motif gitu. Itu baru visualnya, belum pakai kata-kata misalnya. Waduh hari ini nih sholat tambah khusyuk nih, kenapa? Karena nyaman banget nih pakai mukena ini misalnya. Jadi eh, orang tuh bakal bertanya-tanya gitu. Wah nih misalnya apa namanya, ke-trigger. Wah ini nyaman banget, khusyuk banget misalnya. Atau tadi alhamdulillah ini Pak Camat, Bu Camat, apa namanya, udah order apa namanya mukenanya nih, alhamdulillah gitu. Nah itu orang nanya, ini mukenanya dibeli sama Bu Camat misalnya. Kan pengajian kan suka ada pejabat-pejabat juga ya. Oh berarti Ada. ini kan orang tuh kepo mukenanya kayak gimana sih yang dibeli Bu Camat misalnya. Gitu. Jadi kayak gitu. Atau nanti pas lagi foto bareng misalnya sama siapa, misal Mustaja siapa, karena itu kontak yang ada di orang-orang dekat-dekat kita ya, kontak-kontak yang di WhatsApp itu, mereka ngelihat misalnya, alhamdulillah Bu Staja udah pakai misalnya pakai jilbab HNB kemarin ya, yang Aina Ya. eh, udah pakai jilbab HNB nih, jadi syar'i tertutup gitu dan nyaman. Gitu. Jadi orang tuh bakal wah si Ustazah ini pakai, masa gua nggak pakai. Jadi ya, orang tuh bakal kepo gitu tanpa kita bilang lagi promo nih kan, kita nggak ngomong begitu, beli sekarang nggak gitu. Jadi orang udah dapat hooknya. Nah hook story. Jadi story itu cerita tentang uh, benefit dulu, benefit dan fitur produk. Nah, offer itu adalah apa namanya, penawaran. Call to action, ajakan beli sekarang. Ini saya kasih contoh nih, ininya copywritingnya ya, nanti kita bacain pas lagi mau bikin postingan. Misalnya kita jual mukena, contoh ya, produk apa Danova, misalnya Turki, misalnya yang Swiss, itu misalnya yang lama. Oke, hooknya ya, misalnya nggak nyangka bisa sholat senyaman ini gitu. Itu hook, jadi orang tuh gimana caranya biar bisa stop scrolling gitu ya. Lalu disambung dengan story. Nah misalnya storynya cerita kita alhamdulillah sholat jadi semakin khusyuk. Nah, ini misalnya mau kena jadi pas Swiss misalnya. Misalnya ya, nggak cuman mewah, misalnya nggak cuman mewah, tapi juga nyaman. Bahannya jatuh di kepala, pusing, misalnya. Terus apa? Sejuk ya, sejuk di kulit, bikin kita rajin sholat. Misalnya gitu ya. Nah, udah story, lalu apa? Offer, tawarin. Kebetulan nih ada promo menarik. Misalnya free masker atau ini contoh doang ya, atau diskon 20.000 misalnya. 20.000 tuh misalnya emang harganya kita naikin dulu, misalnya dari misalnya dari 350 jadi 320. Langsung pakai scarcity itu keterbatasan. Kalau orang bilang tuh FOMO ya, bikin orang tuh takut hilang gitu. Tapi buat hari ini doang penawarannya gitu misalnya. Itu untuk hari ini aja. Nah, lalu call to action, ajak buat beli. Call to action. Yuk, Bunda,
yang ingin sholatnya nyaman dan misalnya semakin khusyuk, ya semakin khusyuk bisa sholat sekarang. Gitu. Bayang ya. Jadi di format terutama video ya. Sekarang kan kita masuk fase video ya, nggak cuma foto. Itu ada hook, ya, ada hook, yaitu pancingan gimana caranya orang tuh mau aware gitu ya, aware ataupun peduli ataupun men-stop atau kepo dari postingan kita. Lalu alhamdulillah story kita jelasin kelebihannya apa, terus manfaatnya apa. Ini kan nih lebih ke sini, lebih lebih ke benefit ya tuh. Nggak cuma nyaman tapi nyaman banget. Itu nyaman kan yang dirasain. Bahannya jatuh, kepala nggak pusing gitu, sejuk di kulit gitu ya. Ini bikin sholat makin rajin misalnya. Lalu offer, nah kebetulan ada promo nih gitu. Jadi offer tuh penawaran. Jadi selalu ada hook, ada story, ada offer. Penawarannya apa? Misalnya diskon 20.000 dan 350 jadi 330 ya, sorry. Gitu. Tapi buat hari ini aja. Kenapa? Kenapa mesti ada kata hari ini? Karena itu untuk orang tuh mau gerak cepet gitu. Atau cuma kita ngomong buat 2 orang pembeli hari ini gitu. Jadi orang wah cepetan ya, keburu telat misalnya. Kalau call to action, yaudah yang mau beli pesan sekarang, buruan buruan gitu. Kebayang Mbak Sumi? Sudah, Pak. Bayangin. Kalau sekarang tuh kalau ngomong-ngomong udah pakai CapCut belum? Enggak. CapCut ada? Pakai nggak? Enggak. Nah di CapCut itu ada text to voice tuh. Nah tuh kalau kita males ngomong, ini kita bikin aja yang banyak di notes kita. Nanti itu yang kita bikin itu di situ gitu. Saya mau share apa yang saya bikin ya contohnya. Walaupun ini bisa jadi nggak, ya beda-beda ya orang-orang yang mungkin bukan seleranya ya. Ini kasus. Nah ini nih. Oh no voice short. Bentar ya. Nah ini nih. Jangan ya udah ini aja deh. Nah ini produknya ini di luar mau kena nih ya. Nah ini semprotan. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ada hooknya, nih hooknya nih. Pertama-tama. Nah, jadi itu tuh problem tuh. Mau nyuci motor, tapi kecil banget. Kalau mau kena misalnya, awalnya aku pengen sholat pakai mukena mewah, tapi panas banget misalnya, ataupun berat banget, atau nggak nyaman banget. Jadi kayak gitu tuh. Jadi dari kegelisahan orang tuh kalau pakai mukena tuh apa sih problemnya gitu. Nah gitu ya. Iya. Nah ribet harus pencet selang gitu. Jadi tuh itu masalah orang tuh kalau mau nyuci motor pakai selang capek. Nah ini Pak solusinya ini langsung. Nah ini solusinya gitu. Nah itu udah mau ngomongin story. Nah dia cerita.
Nah, jadi cerita bahwa ini cocok banget buat cuci mobil, motor, sama siram tanaman. Nah, ada cerita. Lalu ada penawaran. Ini kan story ya, ini offer. Nah, ini promo. Ada miliki sekarang. Nah, promo itu offer ataupun penawaran. Miliki sekarang itu apa namanya, masuknya ke call to action. Gitu. Oke. Dari sini jelas, Mbak Sumi? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi pertama tadi kontaknya tadi untuk kontaknya itu aja kan masih 100, gimana banyak. Tadi solusinya berarti mindset kita nggak cuman di offline aja jadiin online, nggak cuman itu, tapi yang online aja dimaksimalin. Kita punya Facebook, kita masuk ke grup-grup di mana calon customer tadi kita profilnya ya. Tadi ibu-ibu muslimah udah nikah, itu mereka masuk grup apa aja, kita aktif di situ biar dikenal. Terus kita coba add friend, siapa yang sering interaksi di situ, berarti dia kan ada berarti dia interaksi di situ, berarti kan dia ada di situ kan ya, aktif. Yang kita add friend, lalu kita interaksi dengan mereka. Gitu. Kebayang ya. Terus pertama, tadi yang kedua yang bikin kepo tadi hook, story, offer, call to action. Gitu ya. Nah, yang terakhir tadi masalah saya lupa. Tadi masalah tadi apa tadi, Mbak? Oh iya. Oh, dana. Nah, di kita kan di Java ada ini, Mbak, ada nyabar ya jadi barang. Iya. Gitu. Jadi misalnya gini aja, dari pagi udah nanya aja. Yang punya misalnya Mbak Sumi udah tentuin hari ini mau jual apa aja nih kira-kira yang laku. Tanya aja ke grup yang punya ini siapa aja, dicatat. Oke, berarti udah kita tawarin ke orang. Jadi kalau orang udah nanya, terus tinggal di recall aja ke grup. Tadi grup nyabar. Tadi yang punya ini siapa ya? Misalnya kita tinggal hubungin aja. Kebayang nggak? Iya. Kita nggak punya stok toh? Iya. Kita bisa jualan kan? Iya. Oke, solusi ya. Oke. Terus yang kedua, tadi kan masalah orang tuh malas nabung karena terlalu mahal. Nah, solusinya di HNB salah satunya. HNB juga kita jangan lupa kita promosin juga. Itu kenapa? Karena di situ ada penjualan rutin. Nah, itu rutin kan lumayan gitu. Sehari 5, sehari 6 kan udah alhamdulillah. Gitu. Jadi kontaknya diperbanyak. Tadi kalau kita lihat tadi kita lihat funneling ini. Bentar ya. Nah, ini tadi share. Nih, tadi kontaknya udah banyak. Oh, bentar. Oh, sebentar ya, kelewat. Nggak apa-apa lah. Jadi ini tadi nih, tadi ada. Oke. Nah, jadi kontaknya dibanyakin dulu, prospeknya. Caranya gimana? Kita interaksi di Facebook. Jadi nggak cuman orang-orang yang ada di ini aja, orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga lebih luas lagi. Tuh. Bahkan sebenarnya dari teman-teman kita bisa cek lagi. Di teman-temannya teman kita itu kira-kira yang profilnya kita cari itu kayak gimana. Kita kan bisa riset ya. Misalnya si A yang sering beli nih, kita lihat teman-temannya siapa aja. Nah, kita coba add friend di situ untuk nambah teman. Gitu. Ya. Ya, mungkin nanti disiapin waktu juga untuk sekedar like, komen. Kenapa? Jadi orang tuh aware sama kita. Tahu bahwa kita tuh ada di Facebook itu gitu loh. Jadi ketika kita nawarin barang, ya mereka juga harapannya bisa interaksi balik. Minimal tuh mereka udah aware dulu. Ini nih aware nih, orang sadar dulu bahwa kita jualan mukena, bahwa kita jualan kerudung gitu. Orang tuh sadar dulu bahwa kita ada. Ya, yang bahaya kan orang nggak sadar. Kita udah temenan tapi nggak sadar gitu. Saya udah temenan sama kamu ya. Oh udah. Berarti selama ini kita nggak dikenal sama dia gitu. Itu dulu penting dulu. Mereka sadar, mereka lihat postingan kita yang tadi hook, story, offer, dan call to action. Mereka mempertimbangkan untuk beli, lalu mereka purchase atau belanja. Lalu ketika mereka belanja, kita jaga hubungan dengan mereka. Ketika mereka update status, kita komenin gitu ya. Lalu harapannya dengan itu mereka beli lagi. Setelah mereka beli lagi, lalu mereka menjadi advokasi ataupun penggemar dari produk kita. Kurang lebih begitu. Gimana, Mbak Sumi, udah clear?
Alhamdulillah Pak, cukup puas. Nanti insya Allah dipraktekkan. Ya, 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 sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Mbak Sumi. Semoga bermanfaat ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke, ada lagi sebelum lanjut? Sekarang jam berapa ya ngomong-ngomong? Wah, udah jam 9:30 nih, 9:30 kurang 8 menit. Oke, kita lanjut dulu ke halaman terakhir. Nanti kita lanjut lagi nanti di minggu depan ya. Oke? Baik Pak. Oke ya, oke next. Nah, mengapa WhatsApp marketing itu penting? Pertama, membawa calon pelanggan menjadi pelanggan. Maksudnya apa? Orang-orang yang ada di kontak kita ya, jadi pelanggan kita. Jadi salah satunya tadi bisa melalui update status, bisa melalui japri ya, japri per orang, atau bisa jadi misalnya apa namanya? Tadi prosesnya dari awareness ya ke consideration, kita tawarkan langsung misalnya via japri ataupun broadcast misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari non pelanggan menjadi pelanggan kita gitu. Nah, tadi teknik tadi udah dijelasin sedikit kurang lebih. Yang kedua adalah yang terpenting adalah salah satunya mempertahankan pelanggan agar tetap membeli atau repeat order dan memperbesar nilai transaksi gitu ya. Usahain tuh emang yang udah pernah beli ya emang kita jangan pernah istilahnya dilepas. Kenapa? Karena mereka lah yang pernah merasakan produk kita, mereka lah yang pernah merasakan manfaat dari produk kita, mereka lah yang merasakan dari pelayanan kita, mereka lah yang merasakan dari istilahnya keramahan kita, gitu, kepedulian kita, gitu. Nah, mereka nanti pada akhirnya menjadi pelanggan yang setia, gitu. Ketika mereka jadi pelanggan setia, otomatis ketika ada produk baru, bisa jadi mereka yang merekomendasikan, gitu. Misalnya lagi ngumpul-ngumpul eh, di teman-teman sekolah ataupun di pengajian, misalnya, kalau beli mukena ke si Mbak Sumi aja misalnya, gitu misalnya, atau ke Bu Tuti misalnya. Jadi langsung gitu. Kenapa? Karena kita sudah terekam di sorry, kita udah terekam di pikiran orang lain bahwa Mbak Sumi sama dengan misalnya Dalanova ataupun HNB gitu. Sama dengan mukena, sama dengan hijab. Jadi mereka tuh kan kadang-kadang juga ini ya, ada tiba-tiba tetangga nanya, Bu, saya pengen mukena misalnya. Kalau saya dulu suka begitu di komplek yang saya sebelumnya. Jadi kalau nanya pakaian muslimah ataupun apa namanya kokoh misalnya atau baju batik, mereka nyari saya. Gitu. Walaupun nggak semua transaksi karena tadi bisa jadi entry barrier-nya ataupun mereka untuk beli itu nggak cocok harganya. Kalau nggak cocok harganya kan bisa dua, karena nggak cocok karena mahal dalam arti dibandingkan dengan produk yang lain, dengan pilihan yang lain, atau yang kedua dibandingkan dengan kantongnya gitu. Jadi emang nggak cocok emang lagi nggak ada duit misalnya, ataupun nggak cocok emang kebetulan kemarin ada yang lebih murah, ataupun dia ya udah kalau apa deh grade-nya di bawah produk kita, tapi penting kita bisa beli. Nah itu berarti udah nggak cocok. Tapi kalau misalnya dia punya uang dan dia ngerasa emang itu kita yang terbaik ya beli. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana caranya? Pertama dari calon pelanggan jadi pelanggan, yang kedua mempertahankan pelanggan yang ada, yang ketiga membuat mereka setia, yang keempat menjadikan mereka sebagai pembela produk kita. Kurang lebih gitu. Ya dengan syarat mereka udah kerekam bahwa dia tahu kalau nyari mukena tuh ke siapa gitu. Itu juga kenapa perusahaan-perusahaan besar itu mau ngiklan. Kenapa? Ketika harapannya dengan misalnya produk kalau dulu sabun Lux misalnya. Kenapa sabun Lux itu eh, selalu misalnya gambarnya misalnya orang lagi di sabunan misalnya ya. Terus misalnya artis-artis cantik misalnya si A. Kenapa ketika si customer ngeliat iklan itu dia mengasosiasikan atau menggambarkan dirinya kayak itu gitu seperti artis itu. Maka ketika dia ke warung gitu ke toko ataupun ke retail modern market
mereka ingat, oh kalau mau beli sabun ya Lux misalnya. Sebelum boykot ya, kalau ada boykot Lux nggak boleh masuk. Jadi kayak gitu ya. Jadi emang sudah terekam bahwa kalau nyari produk mukena ya sama dengan siapa, sebenarnya Mbak Sumi, sedangkan misalnya Mbak Ira, sama dengan Mbak Nasya gitu. Minimal di lingkungan pengajian tuh tahu bahwa kita jualan itu gitu. Dan penting banget buat jangan pernah merasa malu ya kita jualan ya gitu, karena memang semua bisnis itu dari jualan gitu. Hari ini kita istilahnya misalnya pasangan kita, suami kita kerja, kenapa perusahaannya bisa berjalan? Karena ada jualan. Kalau nggak ada jualan, nggak ada transaksi, nggak ada uang masuk ke perusahaan, uang nggak masuk ke suami misalnya. Nah itu penting banget. Kenapa kita memahami bahwa jualan itu jadi pahlawan juga gitu. Pahlawan apa? Pahlawan untuk keberlangsungan ekonomi kita maupun ekonomi banyak orang gitu. Jadi sebenarnya penjual itu adalah pahlawan sebenarnya gitu, karena emang memberikan dampak yang luar biasa ya, terutama menjual produk-produk dalam negeri gitu. Walaupun banyak orang sepelein, tapi sebenarnya itu ekonomi itu muter banget di situ. Kenapa hari ini banyak saya kemarin beli satu sampai 10 perusahaan tekstil yang pada tutup tuh karena emang orang tuh belinya dari luar, banjir produk dari luar gitu. Nah, itu kan ketika kita masuk di situ sebagai orang yang ngejual produk dalam negeri, kita yang menghidupkan banyak orang sebenarnya di situ gitu. Maksudnya menjadi wasilah ya, tentunya rezeki Allah yang menakar, yang memberikan itu dari Allah. Cuman wasilahnya lewat kita. Dan kita juga karena nyata dakwah gitu. Oke, next. Dan terakhir ya, jadi nanti kita lanjut lagi besok karena di jam 9:30. Nah, ini WhatsApp itu dari 280 juta ya katakan 280 juta penduduk Indonesia itu pemakai WhatsApp tuh nih 90 juta. Jadi 90 juta, 90% ya, 90% itu berarti sekitar, kita hitung ya. Populasinya berarti dari 280 ya dikali 90%. Jadi sekitar 252. Tapi sudah nggak semuanya ya, ada anak kecil juga. Dia 90% lah, berarti itu udah gede banget. 90,9 penggunaan WhatsApp. Nah, tinggal di Instagram tuh ada 85% dan Facebook 81%. Jadi yang bilang orang udah pada geser ke TikTok nggak juga. TikTok tuh 73% loh. Ini Januari 2024. Ya berarti ini masih Meta nih, keluarganya Meta nih yang menguasai ini. WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi teman-teman yang masih aktif di Facebook jangan ngerasa ketinggalan karena populasi masih banyak ya. Dan nanti yang pakai WhatsApp juga jangan khawatir. Orang-orang pada bilang pakai Discord atau udah pakai Line segala macam. Ini orang masih pada pakai WhatsApp kalau di Indonesia gitu. Jadi ini populasinya banyak, tentunya juga marketnya juga tentunya terbuka luas gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita membawa orang-orang yang ada di Facebook dan di Instagram ya mau kontak kita lalu menjadi sebagai calon pelanggan kita, calon customer kita. Kurang lebih itu dulu. Nanti kita lanjut lagi bahas ke hal yang teknis seperti ini, seperti kita ngomongin fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan terakhir, nanti kita lanjut lagi. Ada? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hanya 110 juga. Oke, paling itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Tapi gimana teman-teman responnya nih? Kira-kira apa yang didapat dari materi hari ini? Saya minta insight itu apa ya? Apa yang didapat gitu dari hari ini? Mau ditunjuk apa mau ngacung? Tunjuk aja, Pak. Tunjuk, oke.
Oke, Mbak Ira langsung deh. Mbak Ira gimana Mbak Ira? Ira Rahmayeni. Mbak Ira ya Rahmayeni ada? Oh, oke oke. Masih off. Mbak Siska nih dari tadi nih ada. Mbak Siska ada Mbak Siska? Halo, halo, halo. Ah, oke belum ini. Coba Mbak, ya udah deh Mbak Neng dong, Mbak Neng dong. Kira-kira apa manfaat hari ini? Gak apa-apa di-share aja. Kira-kira apa yang bisa di-share teman-teman nih? Insight-nya apa? Oh, kalau menurut saya, jadi intinya WhatsApp marketing itu, intinya tuh apa ya? Apa namanya Pak? Engage ya. Jadi maksudnya semakin kita engage ke pelanggan, maka pelanggan juga semakin tahu produk kita dan juga semakin percaya sama kita. Jadi mereka akhirnya mau membeli produk kita gitu. Ya, ya. Oke, makasih Mbak. Mbak Neng tuh benar namanya Mbak Neng. Saya sebenarnya namanya Eka, Pak. Siap, 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 siap. Mbak Neng Eka gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Eka. Jadi intinya sejauh mana kita bisa engage ke ke kontak yang ada di WhatsApp kita sehingga kita dikenal gitu ya Mbak. Iya betul kalau menurut saya. Oke, makasih. Mbak Eka, makasih banyak. Coba kita ke siapa ya? Mbak Alda, Mbak Alda. Halo Mbak Alda. Ada. Mbak Novi, boleh di-share? Ya udah kalau gitu Mbak Sumi terakhir deh. Mbak Sumi gimana? Apa yang bisa di-share ke teman-teman nih, manfaat apa hari ini? Sebentar Pak. Ya. Dari keseluruhan Ya. bahwa intinya sih kita semua tuh berpacu pada ikhtiar. Ya. Karena apapun rezeki Allah yang takar kan, Iya betul. tidak akan tertukar. Iya. Hanya wasilahnya itu kan pasti berbeda-beda kan. Ada dari jalurnya wasilah Iya. dari sini dari sana gitu kan. Mhm. Tergantung bagaimana kita apa sih memacu semangat kita untuk berproses gitu kan. Iya, Dari iya. proses tersebut ada ibaratnya kita mau kemana nih, kita tujuannya apa nih, kita jualan ini tujuannya apa nih gitu kan. Iya. Apa sih namanya plan ya, work plan kita Mhm. itu apa gitu. Dalam misalnya kita bergabung ke tim ini, kita work plan-nya apa? Kayak saya plan saya Iya. tidak terlalu muluk-muluk karena memang Iya. penjualan dalam kategori ibadah itu kan memang tidak tidak dibenarkan untuk menaikkan harga setinggi-tingginya kan. Iya, iya, Di iya. samping, di samping niatnya satu ibadah, kedua cari amal. Iya, iya. Ibaratnya cari amal bekalnya buat kita juga kan di akhirnya di nantinya gitu, bahwa yang kita perjualkan ini adalah alat-alat ibadah yang insya Allah kita di Allah pertanggungjawabkan dan eh, ke kitanya itu juga ada kebaikan tersendiri gitu. Iya, Ada iya. ada apa ya? Kalau saya tuh kenikmatan tersendiri ketika produk kita ada yang beli, kepuasan tersendiri gitu Mhm. tuh. Mhm. Kepuasan tersendiri ketika ada produk kita yang sudah terjual gitu tuh. Oh ya Allah, alhamdulillah dengan sedikitnya ibaratnya dengan keuntungan yang segini, saya sudah bisa beramal gitu kan, ibaratnya gitu tuh. Iya, iya. Nah, nah untuk marketingnya sendiri berarti jangkauannya
saya sendiri kan mungkin masih jauh di atas Buddha-Buddha yang lain kali ya, karena saya dengar tadi kan ada yang dari 2017, ada yang dari 2018, sedangkan saya baru sekitar kurang lebih 4 tahun gitu. Dan waktu juga belum terlalu luas karena memang postingnya juga kan saya masih terlalu ya posting begini, maksudnya nggak terlalu ngoyo gitu tuh. Nah dari sini saya belajar bahwa oh berarti besok kita harus rajin nih posting nih biar mereka tahu oh saya ini jual mukena loh, oh saya ini jual hijab ini loh, oh saya ini jual ini loh ya. Karena yang selama ini kan mereka kenalnya ibaratnya saya hanya tukang sayur kan, karena di lingkungan tukang sayur saya posting sayur gitu, jarang sekali yang saya posting mukena gitu. Nah dari Zoom ini alhamdulillahnya dapat ilmu dari Bapak, insya Allah dipraktekkan. Mudah-mudahan ada wasilah buat kita semua dari sini dan bermanfaat buat kita semua, Pak. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Semoga bermanfaat buat semuanya. Amin, barakallahu fiik. Ya, makasih Mbak Sumi, luar biasa. Jadi tujuannya nggak cuma pendapat, tapi lebih ini ya, lebih ke kebermanfaatan ya Mbak Sumi ya, dan dakwah juga ya Mbak. Iya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga Allah memudahkan ya, dan meluruskan niat kita semua dan mempermudahnya untuk mencapainya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu keren banget. Oh iya, tadi sebelumnya ada revisi, saya nggak sadar tadi nulis offer itu pakai V, harusnya pakai double F, offering, penawaran. Tadi saya nulisnya OVER, harusnya OFFER. Jadi offering. Nanti teman-teman nanti setelah dari sini nanti silakan di-share manfaat dari Zoom ini. Harapannya nanti ke depannya lebih banyak yang bisa ikut dan kebermanfaatan ini menjadi milik banyak orang juga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti tinggal di-share aja nanti di WhatsApp, nggak apa di WhatsApp grup, boleh di grup agen ataupun di grup distributor. Kurang lebih itu dulu. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari diri saya dan kekurangan yang ada. Semata-mata dari saya gitu. Jika ada manfaat, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Sukses semua ya, berkah semua ya. Amin. 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 Barakallahu fikum. Ya paling kayak gitu, itu dulu. Izin saya tutup dulu Zoom-nya. Nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.